Halo guys, kembali lagi di Ini Adalah Cerita Horor. Di episode kali ini aku akan membahas cerita tentang malam pertama di rumah tua yang terlarang. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah yang tidak pernah tampak menyambut siapapun. Tidak ada yang berani mendekat karena kabar burung menyebutkan bahwa tempat itu sangat terkutuk. Namun, tidak semua orang takut. Ayu, seorang mahasiswi yang baru saja menerima tawaran untuk tinggal di desa ini, tidak mendengar desas-desus. Sebagai seseorang yang mencari tempat tinggal dengan harga murah, Ayu merasa beruntung menemukan rumah tua ini. Mungkin dia tidak tahu bahwa malam pertama di sana akan mengubah hidupnya selamanya. Ayu terlihat berbicara sendiri dan terlihat lega. Wah, akhirnya aku bisa menetap di sini dengan tenang. Rumah ini cukup besar dan sepi, tidak ada tetangga yang ribut. Aku bisa fokus belajar di sini. Rumah itu memang besar, namun tak banyak orang yang pernah tinggal di sana lebih dari beberapa bulan. Setiap orang yang pernah mencoba tinggal mengaku merasakan hal-hal aneh, suara yang tidak bisa dijelaskan, dan perasaan seperti diawasi. Tetapi Ayu dengan tekad merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayu berbicara pelan dan berpikir, aku harus cek beberapa barang di atas. Sepertinya ada kamar yang belum aku periksa. Hari pertama berlalu tanpa kejadian aneh. Tetapi ketika malam datang, perasaan aneh mulai mengisi ruang-ruang kosong di dalam rumah. Ayu mulai merasakan ketegangan di udara. Seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Ayu berbicara kepada diri sendiri dengan nada curiga. Apa ini? Seperti ada yang mengikutiku. Suara itu, suara langkah kaki. Siapa yang ada di rumah ini selain aku? Pintu kamar yang terkunci itu yang terlihat begitu tidak terjamah mulai menarik perhatian Ayu. Dia mencoba mengabaikannya, tapi suara-suara itu semakin nyata. Ayu mengerenyit. Apa itu? Suara apa yang datang dari atas? Aku pasti harus cek. Pintu itu tidak pernah terbuka sebelumnya. Dan ketika Ayu akhirnya berhasil membukanya, dia menemukan sesuatu yang sangat aneh. Sebuah kamar kecil penuh dengan barang-barang tua yang tak terjamah waktu. Ayu terkejut. Ini, apa-apaan ini? Kenapa ada foto-foto tua di sini? Siapa orang-orang ini? Di meja kamar itu terdapat sebuah foto besar keluarga yang tampak sudah lama sekali. Wajah mereka kabur, seperti tersamarkan oleh waktu, tetapi ada sesuatu yang aneh di mata mereka, seolah-olah mereka memandang Ayu langsung ke dalam dirinya. Ayu menggenggam foto itu dengan gemetar. Ini mengerikan, kenapa mereka seperti melihatku? Kemudian, datanglah suara berbisik dengan pelan dan hampir tidak terdengar. Jangan dilanjutkan. Saat malam semakin larut, perasaan takut semakin menguasai Ayu. Dia mencoba kabur, tapi suara langkah kaki, bisikan, dan bahkan suara pintu yang terbuka sendiri semakin sering terdengar. Seolah-olah rumah itu sendiri hidup dan menginginkan sesuatu. Ayu berbicara dengan nada cemas dan dia hampir menangis. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Aku tidak bisa mendengarnya lagi. Aku harus keluar dari sini. Dia berlari menuju pintu depan, berharap bisa melarikan diri. Namun, yang dia temui di luar sangatlah mengerikan. Ayu panik dan berteriak. Ada siapa di luar? Kenapa pintu ini tidak terbuka? Pada malam itu, saat Ayu berjuang melawan teror yang mengintainya, dia teringat akan cerita-cerita lama yang diceritakan oleh seorang warga desa yang pernah tinggal di sana. Sebuah cerita yang sudah lama terlupakan. Katanya, rumah itu sudah lama dihuni oleh jiwa-jiwa keluarga yang memiliki kekuatan gelap. Mereka menguasai pikiran, membelenggu jiwa-jiwa yang tak bisa pergi. Dan rumah itu tempat tinggal mereka menjadi sebuah perangkap. Ayu berbicara pelan dan merinding. Ini bukan hanya rumah tua biasa kan? Ada yang lebih besar dan lebih jahat. Muncul suara berbisik dan semakin jelas. Keluar dari sini, Ayu, sebelum terlambat. Panik dan ketakutan mulai menguasai Ayu. Namun, dia akhirnya menemukan sebuah petunjuk yang mengungkapkan kebenaran mengerikan tentang rumah itu. Di sebuah ruangan tersembunyi, Ayu menemukan sebuah jurnal lama yang menceritakan tentang seorang penyihir yang mengutuk rumah itu, mengikat roh-roh yang tidak bisa pergi ke dalamnya. Kemudian Ayu lanjut membaca dengan suara gemetar. Ini catatan tentang keluarga yang dulu tinggal di sini.
Mereka sebenarnya bukan manusia, mereka adalah roh yang terperangkap. Dan saat Ayu menyelesaikan membaca jurnal itu, dia baru menyadari kenyataan yang lebih menakutkan. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, itu adalah penjara bagi roh-roh yang terperangkap. Dan kini Ayu adalah target berikutnya. Saat semua pintu rumah itu akhirnya terbuka, Ayu dipaksa untuk menghadapi roh-roh yang terperangkap di dalamnya. Roh yang ingin bebas, tapi mereka hanya bisa melalui satu cara, dengan menggantikan jiwa orang yang hidup. Ayu berteriak dengan penuh ketakutan, "Tidak, jangan dekati aku!" Namun, takdir Ayu mungkin sudah ditentukan sejak lama. Rumah itu terus menunggu jiwa berikutnya, dan Ayu hanya menjadi salah satu dari sekian banyak yang terperangkap, seperti mereka yang datang sebelumnya. Dia akan tetap terjebak di dalam rumah itu selamanya. Jangan pernah coba tinggal di rumah yang terlarang, karena rumah itu akan selalu menunggu dan siapapun yang melangkah ke dalamnya tidak akan pernah bisa keluar lagi. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jika kalian menyukai cerita-cerita horor, mistis, ataupun konspirasi, tolong like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Thank you guys.